Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga seorang wanita itu harus memaksakan dirinya terpaksa mencari uang sampai ke Malaysia ini. Nah, begitu di Malaysia karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi itu bertemulah dengan orang dari warga negara Bangladesh. Dan dari yang saya tahu dari pengalaman perempuan-perempuan Indonesia, kenapa sih kok suka sama pria dari Bangladesh? Karena kata mereka pria Bangladesh itu lebih agresif dibandingkan pria Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video daripada channel daripada kakak Ika Wulandari. Jadi buat teman-teman pasti tahulah dengan beliau, siapa beliau. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Ini membahas tentang kebanyakan TKW yang bekerja ke Malaysia berasal dari Indonesia, tenaga kerja wanita itu kebanyakan tergoda dengan orang-orang yang Bangladesh, teman-teman ya. Kebanyakan orang Malaysia, orang Indonesia maaf ya, orang Malaysia itu terpengaruh dengan mereka. Padahal niat bekerja, mereka malah bekerja dengan orang-orang yang seperti itu. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan wanita Indonesia? Ini pernyataan daripada Ika Wulandari, daripada kakak Ika, teman ya. Kita simak. Ini mungkin terdapat sebuah nasihat daripada kakak Ika. Mudah-mudahan video bermanfaat. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sebagai seorang wanita, saya juga memahami, saya mengerti bagaimana berat rasanya pergi merantau mencari uang untuk menafkahi keluarga dan pergi ke Malaysia. Untuk seorang perempuan, memikul beban untuk mencari uang sampai harus meninggalkan semua yang dimiliki di Indonesia merupakan perkara yang berat. Wanita kan makhluk yang sentimental ya, sering dibilang lemah. Wanita itu memerlukan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari lawan jenis. Karena kalau bisa disuruh milih, ya pastilah ya, lebih milih enak jadi ibu rumah tangga biasa aja, atau jadi wanita yang cuma santai-santai, rebahan di rumah, mau shopping ada uangnya, mau makan enak juga ada uangnya, mau apa aja ada uangnya. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga seorang wanita itu harus memaksakan dirinya terpaksa mencari uang sampai ke Malaysia ini. Nah, begitu di Malaysia karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi itu bertemulah dengan orang dari warga negara Bangladesh. Dan dari yang saya tahu dari pengalaman perempuan-perempuan Indonesia, kenapa sih kok suka sama pria dari Bangladesh? Karena kata mereka pria Bangladesh itu lebih agresif dibandingkan pria Indonesia. Agresif, gila. Padahal teman-teman jauh loh. Gak habis pikir loh. Agresif katanya, aduh memalukan ini. Lebih mengejar dengan aktif. Ya, secara naluriahnya perempuan itu suka kalau dikejar-kejar sama laki-laki, suka diperlakukan menjadi seorang ratu. Terus secara muka nih ya, penampilan juga ada rada-rada Bollywoodnya gitu. Kan muka-muka pria Bangladesh itu mukanya bisa dibilang katanya cukup menarik untuk sebagian wanita Indonesia yang kerja di Malaysia. Memang tidak semua, tapi ini sebagian. Sedangkan pria Indonesia katanya dinilai kurang menarik dari sisi penampilan. Dan katanya juga kalau mendekati perempuan, cowok-cowok Indonesia itu tidak seagresif orang Bangladesh. Jadi ya gitu deh, banyak akhirnya yang menjalin hubungan asmara dengan pria Bangladesh ini. Akan tetapi alih-alih memiliki impian berhubungan yang indah, mesra, dan bisa untuk selamanya, atau bahkan bermimpi untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia, diperkenalkan kepada keluarga, tapi yang terjadi malah banyak kasus kekerasan yang dialami oleh wanita Indonesia ketika menjalin cinta dengan pria Bangladesh ini. Nah, ini contoh salah satunya yang terbaru. Saya ambil dari harian metro.com.my. Cemburu punca lelaki Bangladesh pukul istri dengan batang mop. Kejadian ini terjadinya di Ampang Jaya.
atas dasar rasa cemburu dan menuduh istrinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Seorang lelaki warga Bangladesh memukuli istrinya dengan batang mop dan alat pengering rambut atau hair dryer di rumah mereka yang berlokasi di Taman Dagang pada hari Senin tanggal 27 Januari yang lalu. Ini kan kok bisa-bisanya ya memukuli, ngebukin perempuan pakai batang kayu gitu. Katanya itu istri kamu. Kenapa malah dihajar kayak maling gitu sih? Itu nggak tahu deh otaknya sebagai lelaki itu di mana gitu loh. Lalu kemudian tapi wanita Indonesia ini nggak punya otak juga yang kerja ke Malaysia. Tapi ingat catatan teman-teman, tidak semuanya ya, tidak semuanya ini berlaku kepada wanita-wanita yang menganggap orang Bangladesh itu agresif dan lumayan enak gitu kan maksudnya ya. Padahal kalau sudah menikah mereka keras loh. Saya punya family yang kerja ke Malaysia sekarang punya anak dengan orang Bangladesh dan nggak tahu nasibnya kayak gimana sekarang, katanya sudah ditinggal pergi oleh suaminya. Ini fakta. Istrinya yang warga negara Indonesia ini berusia 46 tahun. Dia bekerja sebagai tukang cuci, langsung melapor ke Balai Polis dan membuat laporan. Dan ini menurut saya adalah tindakan yang tepat ya. Bagus sekali. Lapor aja ke polisi kalau mengalami tindak kekerasan. Walaupun kakaknya orang Indonesia, orang asing di sini, tetapi kita ini juga kan manusia juga yang ketika memerlukan pertolongan ya datangnya ke Balai Polis. Kemudian setelah perseteruan yang berakhir dengan pemukulan itu, si kakak melaporkan kalau suaminya yang orang Bangladesh itu bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh binaan. Usianya 42 tahun. Ini berarti 4 tahun lebih muda dibandingkan si kakak ya. Menurut cerita si kakak, dia dan suaminya bertengkar hebat. Dikarenakan sebabnya si suami ini menuduh kalau si kakak ini punya hubungan dengan lelaki lain di luar. Gaduhlah mereka dan si suami yang orang Bangladesh itu naik emosi dan akhirnya memukuli si kakak menggunakan batang mop dan juga menggunakan hair dryer sehingga si kakak itu mengalami kecederaan di bagian anggota badan di sebelah kirinya. Ini semuanya lebam-lebam dan luka-luka. Ketika lapor ke Balai Polis pada hari Senin yang lalu, alhamdulillah pada hari Selasanya sepasukan polis dari bagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya langsung menahan si pria Bangladesh di rumahnya. Dan saat ini si pria tersebut sedang menjalani reman bagi membantu siasatan mengikuti Section 324 Kanun Keseksaan. Ini keren ya, bapak-bapak polisinya cepat tanggap menangani permasalahan ini. Walaupun saya juga bisa memastikan si kakak dan suaminya ini kenapa bisa sampai menikah di Malaysia. Ya pasti ini nikahnya hanya nikah secara agama saja ya. Kan tidak bisa ya, dua-duanya adalah pekerja warga asing. Tapi mau melakukan pernikahan resmi di Malaysia tentu tidak bisa. Itu baru kasus kecil aja. Ada lagi kan kemarin kasus viral di akhir Desember 2024 yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang menimpa seorang gadis asal Aceh. Dia diperkaos oleh 5 orang lelaki dan salah satu pemerkaosnya itu adalah orang Bangladesh. Pasti kalian semua dengar ya kasus kemarin itu kan benar-benar kejam, keji dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali perbuatannya dari kelima laki-laki itu. Apalagi ini kan tindakannya kriminal ya, perdagangan manusia. Di mana ada seorang gadis remaja berusia 17 tahun berinisial nama PAF dijanjikan akan diberi pekerjaan di Malaysia oleh seorang agen dari Aceh. Tapi nyatanya sampai di Malaysia dia dijual seharga Rp25.000 untuk melayani pria-pria berhati syaitonir rajim. Dia dibawa ke sebuah hotel. Ini tangannya nih, kedua tangannya dan kakinya diikat sampai dia tidak bisa bergerak dan diperkaoslah secara bergilir dalam satu malam oleh 5 orang lelaki sekaligus. Para pelaku pemerkaosnya ini salah satunya adalah orang Bangladesh, di mana 4 orang lainnya adalah orang Cina, orang India, orang Jepang, dan orang Melayu. Ini saya kurang ngerti nih Melayu apa maksudnya. Ini kan benar-benar ya Allah kok tega banget gitu loh. Dan kalau 2 contoh masih kurang, ini saya kasih lagi deh 1 contoh terakhir ya. Saya ambil dari Astro Awani. Buruh Bangladesh didakwa menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia. Jadi ada pria warga Bangladesh, dia kerja juga sama lah ya, kuli bangunan di sini. Dia didakwa telah menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia yang ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar hotel budget 2 minggu yang lalu. Pria kejam ini bernama MD Simul Babu, usianya 23
33 tahun. Dia mengakui semua perbuatannya di hadapan Magistrate Amira Saryati Zainal. Dan mengikuti pertuduhannya, dia itu didakwa atas satu pertuduhan menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia bernama Nur Hayati berusia 39 tahun di sebuah kamar hotel di Taman Mawar, Pucong pada jam 10.12 malam. Jadi tanggal 31 Desember yang lalu, jadi kan ini malam tahun baru ya. Malam tahun baru itu mereka menginap bersama di sebuah hotel. Dan entah alasannya apa tidak diberitahu di medianya. Saya nggak ketemu apa sebabnya. Mungkin mereka bertengkar hebat. Lagi-lagi si pria Bangladesh ini emosi. Sehingga dia tega menghilangkan nyawanya almarhumah. Jasad almarhumah ditemukan oleh pegawai hotel dan langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dan tidak lama kemudian pelaku pun ditemukan dan diseret ke penjara. Pria Bangladesh ini didakwa mengikut Section 302 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukumannya adalah digantung sampai metong. Dan sampai saat ini kasusnya masih dalam proses di mahkamah dan nanti tanggal 14 Maret 2025 baru akan ada penetapan vonis hukumannya. Ya semoga saja hukuman yang paling berat ya yang akan diberikan dari hakim kepada si pelaku ini. Jadi moral of the story-nya adalah untuk para wanita-wanita Indonesia, kalian itu hebat. Sudah berani mempertaruhkan segalanya yang ada di Indonesia, semuanya ditinggal untuk merantau jauh, untuk datang ke sini. Ketika mungkin suatu saat Anda akan mulai tergoda untuk menjalin hubungan asmara dengan orang Bangladesh, luruskan lagi nih niatnya. Niat semula itu apa untuk datang ke Malaysia? Ya, bukannya saya rasis ya dengan orang-orang Bangladesh, tapi yang terekspos di media lebih banyak yang tidak baiknya. Karena apa yang terlihat memang kurang baik. Jarang sekali saya mendengar atau melihat ada yang berhasil ya punya hubungan baik dengan orang-orang dari negara ini. Jadi jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Enaknya nggak seberapa, tapi pengalaman pahit dan rasa sakitnya itu yang akan lebih kita rasakan. Untuk seluruh wanita-wanita Indonesia yang ada di Malaysia ini yang sedang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjahati kita. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jelas apa yang dibahas di video kali ini oleh kakak Ika Wulandari teman-teman ya. Kalau kita mau bekerja ke Malaysia, luruskan niat yang betul. Apa tujuan kita? Kita sudah menjadi wanita hebat, meninggalkan semua apa yang ada di Indonesia, orang tua, anak, ponakan, adik, dan sebagainya demi mereka. Tapi sampai ke Malaysia kebanyakan, tapi tidak semuanya, orang Indonesia itu terjerumus menjalani asmara dengan orang Bangladesh. Ingat teman-teman ya, memang kisah ini sudah lama banyak saya dengarkan teman. Orang Bangladesh itu keras. Kalau sudah terjerumus menjalani asmara dengan orang Bangladesh, itu berbahaya sekali teman, sangat berbahaya sekali. Bisa ya kita matiu katanya teman ya. Ini ayolah wanita-wanita orang Indonesia berpikir, yang suka yang seperti itu berpikir, tapi tidak semuanya ya teman, tidak semua, tapi sebagian yang sudah terjerumus berpikir, tinggalkan mereka. Jangan hanya kita memilih agresifnya atau memilih kenikmatannya dan lain sebagainya. Kita niatkan lurus. Sedih rasanya teman-teman ya, kebanyakan emang salah satunya adalah family saya sekarang sudah di Malaysia sudah lama banget, puluhan tahun, dan sekarang sudah punya anak itu kurang lebih di luar nikah, ya ditinggal suaminya orang Bangladesh teman-teman. Tahu istrinya sudah mengandung, lari, tinggalkan. Itu kalau seperti itu kan yang rugi ya dirinya sendiri. Suruh siapa? Kan seperti itu. Ingat, ke Malaysia niat yang utama. Ingat niat ya teman-teman ya. Ini nasihat. Maaf apabila perkataan saya itu kurang baik, saya mohon maaf, tapi ya usahakan niat utama mau kerja ke Malaysia itu apa niatnya. Oke, itulah video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, penuh dengan informasi buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan share bagi teman-teman yang suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.